Sentral dan Badan Keahlian DPR RI. Ya pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen dan kali ini kita masuk ke segmen di mana sudah ada narasumber di studio sudah hadir kita. di tengah-tengah kami Bapak Sumardiansyah Perdana Kusuma selaku Ketua Umum Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tapi kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana kabar terkait dengan mungkin ini sebelumnya ada isu yang juga sempat diperbincangkan di tengah masyarakat terkait dengan adanya wacana bagaimana Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan ini akan menghapus pelajaran sejarah. Tapi akhirnya Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim mengklarifikasi bahwa tidak ada isu untuk menghapus. Yang ada ini hanya informasi segelintir terkait dengan bagaimana pada saat meeting ataupun juga draft, tapi ternyata sudah muncul di masyarakat bahwa ini akan dihapus. Kalau sejauh ini sebenarnya yang Bapak Sumardiansyah ketahui terkait dengan wacana penyederhanaan kurikulum ini sejauh ini dari AGSI apakah dilibatkan atau Ya, apa, baik. Yang pertama memang saya kebetulan menjadi bagian dari tim itu. Oke. Kami mulai bekerja sejak Februari 2020 dalam konteks menyusun capaian pembelajaran sejarah. Artinya saya menjadi bagian dari tim pengembang kurikulum yang menjalankan proyek penyederhanaan kurikulum. Oke. Namun memang konteksnya harus dipahami, kita bekerja secara tim dan ada komponen-komponen. Misalkan ketika kita bicara profil pelajar Pancasila, maka teman-teman BPIP yang mengerjakan. Oke. Ketika bicara penilaian, maka ada teman-teman Pusmenjar atau Puspendik dulu. Nah, dan ketika berbicara mata pelajaran dalam konteks capaian pembelajaran sejarah, itu ranah saya memang. Namun semua itu menjadi problematik ketika yang kita kerjakan secara profesional, tiba-tiba dalam beberapa pekan terakhir muncul draft penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional yang di dalamnya memuat struktur kurikulum. Nah, itu yang kita soroti. Dalam struktur kurikulum itu 3 poin yang menjadi perhatian kami. Yang pertama, posisi mata pelajaran sejarah itu bergeser dari kelompok wajib menjadi kelompok peminatan di kelas 11 dan 12. Yang implikasinya siswa kita di masa depan itu tidak akan bisa belajar sejarah kecuali dia mau. Kan repot gitu kan, disuruh memilih bisa iya bisa tidak. Kemudian di kelas 10, mata pelajaran sejarah yang harusnya dia berdiri sendiri sebagai satu disiplin ilmu, lepas dari ilmu sosial, itu dijadikan bagian dari IPS. Sehingga sejarah itu hanya diberikan selama 3 bulan untuk siswa kelas 10, karena harus berbagi dengan sosiologi, geografi, ekonomi. Dan di SMK, mata pelajaran sejarah itu dihilangkan sama sekali dalam struktur kurikulum. Nah, artinya apa? Saya pribadi merasa kecolongan menjadi bagian dari tim, tapi untuk konteks draft itu kita tidak dilibatkan lebih jauh. Dan struktur kurikulum itu memang bukan ranah kami, itu ranahnya para pejabat eselon 1, eselon 2 di ring 1 Kemendikbud. Yang kemudian membuat kita melakukan satu tindakan protes terhadap situasi ini. Dan kalau misalnya kita membahas ke depannya nih, kan di sini asosiasi sendiri sudah mendapatkan posisi untuk dalam pengawalan kurikulum ini. Ini sistemnya itu yang dilakukan untuk melakukan pengawasan dari AGSI sendiri seperti apa? Ya, memang perlu diklarifikasi juga. Memang ketika saya pribadi mewakili tim ini itu tidak atas nama organisasi profesi. Tapi memang karena pengalaman ketika revisi kurikulum 2013, saya terlibat di dalamnya. Nah, artinya mungkin perlu didudukan pada tempatnya, apakah peran kita sebagai organisasi profesi dengan kepakaran yang melekat di dalamnya, atau lepas dari organisasi profesi, karena memang saya menjadi tim di luar organisasi profesi. Nah, kemudian bagaimana bentuk pengawasannya? Ya tentu kami melakukan berbagai tindakan. Yang pertama, kalau teman-teman melihat beberapa media sosial maupun surat kabar ya, termasuk dibuat di Kompas, kita melakukan beberapa kali webinar sebetulnya. Termasuk yang terakhir itu, webinar itu kemarin dan dimuat di Kompas hari ini tentang urgensi dan posisi mata pelajaran sejarah dalam pembangunan keindonesiaan. Tapi sekali lagi Mas Menteri tidak hadir gitu loh. Dia hanya memberikan klarifikasi terakhir lewat Instagram kan. Itu pun menurut saya tidak resmi karena bukan dari official Kemendikbud. Dan kemarin yang hadir pun adalah Prof. Nunu Suryani, Sekretariat Dirjen GTK. Yang artinya apa? Harusnya ketika Menteri tidak hadir, Menteri harus mendelegasikan kepada pejabat terkait yang sesuai dengan isu yang ada. Isunya kan kurikulum. Berarti harusnya itu kepada Kabalitbang atau minimal Kepala Puskur. Bukan kepada Sekretariat Dirjen GTK yang memang tidak mengerti sama sekali terkait dengan isu kurikulum. Itu menurut saya satu kesalahan fatal dari Mendikbud
ketika melakukan satu disposisi tidak mempertimbangkan jalur birokrasi yang semestinya. Isu kurikulum harusnya yang berbicara adalah Kepala Balitbang Kemendikbud Pak Toto atau minimal Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Jadi kemarin bisa dikatakan Menteri Pendidikan datang diwakili oleh Sekretariat Dirjen GTK, tapi hanya normatif dia bicara sosialisasi program, kita nggak mau itu gitu loh. Kita mau mengkonfirmasi terkait polemik yang terjadi di masyarakat selama ini secara langsung dialogis dengan Menteri Pendidikan. Artinya kalau kami keliru dari Asosiasi Guru Sejarah, ya silahkan dikoreksi. Tapi Menteri juga harus mau berdialog dua arah, bukan hanya bicara di Instagram gitu loh. Di Instagram kan satu arah kan. Seperti kalau misalnya tadi Bapak menyatakan bahwa sebenarnya Bapak dilibatkan sejak Februari 2020, tapi Bapak merasa bahwa kecolongan terkait dengan hal-hal draft-draft yang terutama struktur kurikulum, karena memang itu di luar jangkauan kami. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa sebenarnya itu ataupun juga draft tersebut dibuat oleh pejabat-pejabat eselon 1 ataupun juga 2. Tapi sejauh ini nih, misalnya melihat apa yang misalnya sudah ada draft ini tadi terkait dengan bagaimana nantinya sejarah ini kelas 10 hanya 3 bulan, hanya 11 dan juga 12 nantinya peminat. Apakah itu merupakan sudah draft final atau nantinya AGSI akan dilibatkan untuk pembahasan selanjutnya? Betul. Karena ini kan masih dalam tahap masih wacana seperti itu, ataupun juga rencananya akan diterapkan di bulan Maret 2021. Sejauh ini apa langkah-langkah yang dilakukan oleh AGSI untuk akhirnya bisa setidaknya wacana tersebut tidak dijalankan atau nantinya bisa mendapatkan masukan dari AGSI? Ini menarik nih, jadi ketika draft itu beredar, kita pun nggak langsung gaduh sebetulnya. Dan karena saya ada bagian di dalam, kita melakukan konfirmasi dong kepada tim di dalam kan. Dan memang tidak didapatkan jawaban yang komprehensif. Karena tim yang bekerja dalam lingkaran saya itu bukan bagian dari ring 1 di Kemendikbud yang mengeksekusi soal struktur kurikulum. Sebab kan ini menjadi topik adalah struktur kurikulumnya gitu loh, yang bermasalah gitu loh, yang kita merasa kecolongan. Nah itu satu. Yang kedua, tentu kita memiliki satu semiotika dalam pikiran. Ketika kita melihat sesuatunya tidak bisa membantu kita, maka kita harus melakukan satu tindakan lain. Dan juga menjaga pikiran waras kita, biarpun menjadi bagian dari sistem, tapi ketika keliru kan harus kita luruskan. Dan kalau benar kita akan kawal secara profesional. Nah jadi jangan sampai keberadaan kita di dalam sistem, dalam tim, mematikan nalar kritis kita. Nah landasan itu yang membuat kami akhirnya membuat petisi online. Petisi online sampai 25.000 hari ini dukungannya. Betul, di Change.id itu. Nah, dan kemudian orang muncul bertanya, tapi kan itu hanya draft. Justru karena itu hanya draft, kita melakukan tindakan preventif dengan memberikan berbagai dalil. Sederhana aja kok Mas. Ketika itu tidak kita lakukan tindakan preventif dan lolos itu menjadi satu dokumen final, siapa yang akan berani bertanggung jawab? Nah, itu yang menjadi landasan kita melakukan tindakan preventif. Mengkritisi draft itu agar dikaji kembali dan diperjelas kedudukan mata pelajaran sejarah. Seperti itu sih, preventif jadi memang. Kita akan lanjutkan lagi perbincangannya nanti Bapak, dan pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Pagi. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih, masih bersama dengan Sukiardo dan juga rekan saya Anggun, dan bersama kami sudah ada juga Ketua Umum AGSI Pak Sumardiansyah. Kalau misalnya membahas terkait dengan isu tadi wacana sudah, ini juga ada isu bahwa sebenarnya draft terkait dengan mata pelajaran sejarah ini juga dikirimkan, ataupun juga ada yang membahas bahwa terkait dengan bagaimana salah satu adalah perusahaan di tanah air seperti itu, Sampurna. Apakah isu yang beredar ini benar terkait dengan
adanya penghapusan mata pelajaran sejarah dari Sampurna seperti itu? Iya, kalau yang saya pahami memang secara birokrasi, ketika dilakukan satu proyek kurikulum, yang menjadi tugasnya itu adalah Balitbang Kemendikbud, yang kemudian dijalankan secara teknis oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Kemudian ada pertanyaan, ada isu yang beredar, keterlibatan Sampurna, satu perusahaan dalam proyek kurikulum. Secara birokrasi tentu tidak ada keterkaitan. Tapi kalau ditarik hubungan orang per orang yang terlibat dalam penyusunan kurikulum dengan Sampurna Foundation, mungkin kita bisa tarik benang merah seperti itu. Tapi tentu kita tidak akan menuduh ini, karena kita perlu melakukan cek dan recheck di dalamnya. Namun yang jelas yang saya tahu ketika 21 Februari ya, tahun 2020, ketika pertama kali saya dihubungi via WA untuk terlibat dalam proyek penyederhanaan kurikulum ini, memang di situ dikatakan kami adalah Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan yang tengah melakukan kajian terhadap penyederhanaan kurikulum. Jadi memang pesan pertama yang masuk ke saya untuk ikut dalam proyek ini adalah dari PSPK, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, yang kemudian nanti dalam pelaksanaannya lebih banyak Pusat Kurikulum dan Perbukuan yang menaunginya gitu loh. Nah, mungkin perlu diperjelas juga oleh Menteri di mana posisi PSPK dalam proyek penyederhanaan kurikulum ini, dan kemudian di mana posisi Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Inilah yang kami pun di dalam tim masih bias mengenai kedudukan satu sama lain antara PSPK dengan Pusat Kurikulum, seperti itu. Dan kalau misalnya kita bergeser ya, mungkin di sini dari kesiapan Agasi sendiri berkoordinasi dengan kementerian juga pemerintah dalam proses penyusunan naskah akademi mata pelajaran sejarah, sejauh apa sih peran dari AGSI sendiri di pemerintahan? Ini konteksnya penyederhanaan kurikulum ya? Ya, betul. Jadi memang kalau dalam penyederhanaan kurikulum itu kita perlu memberikan beberapa pengertian. Ya. Apakah proyek penyederhanaan kurikulum ini merupakan revisi dari kurikulum 2013? Baik. Kalau dia merupakan revisi dari kurikulum 2013, artinya kita masih menggunakan naskah akademik, landasan filosofi, landasan sosiologi, landasan psikologi dari kurikulum 2013. Ataukah penyederhanaan kurikulum ini menggantikan kurikulum 2013? Kalau memang ini menggantikan, maka perlu naskah akademik baru, perlu landasan filosofi baru, perlu landasan sosiologis baru. Ataukah kurikulum 2013 tetap digunakan bagi sekolah yang nyaman? Kan Menteri selalu mengatakan begitu. Dan juga di satu sisi ada penyederhanaan kurikulum yang juga bisa digunakan bagi sekolah yang mampu. Itulah yang disebut sebagai sekolah penggerak. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Di mana naskah akademik penyederhanaan kurikulum kalau memang ini satu kurikulum baru? Tapi Kemendikbud juga tidak memberikan penjelasan yang pasti kedudukan penyederhanaan kurikulum ini menggantikan kurikulum 2013 atau hanya penyempurnaan dari kurikulum 2013. Nah, inilah yang perlu diperjelas oleh Kemendikbud seperti itu. Pak, penyempurnaan atau mengganti kurikulum 2013. Kalau misalnya dari AGSI sendiri Pak Sumadiansyah melihat urgensinya terkait dengan bagaimana penyederhanaan kurikulum ini, ataupun juga apa sih sebenarnya alasan dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan untuk akhirnya mau entah itu mengganti kurikulum 2013 ataupun juga menyempurnakan kurikulum 2013. Apakah kurikulum yang ada saat ini di tengah masyarakat di Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan yang sedang ataupun juga sudah beredar ini tidak baik atau tidak cukup baik, atau dilakukan penyempurnaan ataupun juga diganti dengan kurikulum yang baru? Iya, kalau saya menganalisis semuanya sebetulnya menjadi jelas arahnya, arah Kemendikbud mau kemana setelah bocornya draft penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional. Dalam draft itu salah satu poinnya memuat mengenai perubahan struktur kurikulum. Pengalaman selama ini, ketika satu kurikulum merubah strukturnya, karena di dalam struktur itu ada posisi mata pelajaran, kemudian ada juga beban belajar, maka bisa dipastikan ini merupakan hal yang baru. Ini merupakan kurikulum baru. Nah, karena ini merupakan kurikulum baru, maka pemerintah harus berani menyatakan ini memang kurikulum baru. Berani menyampaikan, karena ini kurikulum baru, ini naskah akademiknya. Mari kita dialog. Nah, proses itu yang belum ada dari kementerian, sehingga di lapangan itu masyarakat masih bias. Apalagi ada lagi kemarin ketika terjadi pandemi, namanya penyederhanaan kompetensi dasar. Sebagian mengatakan itu penyederhanaan kurikulum. Bukan. Penyederhanaan kurikulum itu perombakan total, strukturnya berubah, landasan filosofinya berubah, tujuannya berubah. Nah, itu yang pertama mengenai tanggapan tadi. Yang kedua pertanyaannya sejauh mana urgensi kita merubah kurikulum, kan seperti itu. Secara filsafat,
kurikulum itu memang harus hidup, the living kurikulum. Dia harus nantiasa bergerak dinamis, berubah, menyesuaikan dengan situasi kondisi dan perkembangan zaman. Dan memang ketika kurikulum 2013 itu ingin disempurnakan, kita menyambut baik. Karena memang banyak hal yang perlu kita perbaiki. Seperti misalkan dalam hal kompetensi dasar. Masih banyak kompetensi-kompetensi dasar yang itu cukup berat, overlap, tumpang tindih, dan gagal dibaca oleh guru. Kemudian ada keberulangan materi dari mulai jenjang SD, SMP, SMA. Mungkin pada titik itu kita sepakat melakukan satu penyempurnaan, tapi tidak melakukan satu perombakan secara total. Apalagi tanpa melibatkan publik, tanpa ada kejelasan informasi dari Kemendikbud. Nah, itu yang menjadi masalah sebetulnya. Tapi kalau Menteri selalu mengatakan selama ini, kenapa sih kita harus ada penyederhanaan kurikulum? Karena menurut Menteri, beban kurikulum kita terlalu berat. Ada banyak mata pelajaran dengan tuntutannya masing-masing. Guru sejarah pasti ingin siswanya bisa belajar sejarah. Guru matematik juga sama tuntutannya. Repotnya semua guru menuntut kita menguasai semua mata pelajaran. Nah, itulah yang kemudian menjadi landasan bahwasanya perlu disederhanakan kurikulum. Tapi ini menjadi masalah ketika mengutak-ngatik mata pelajaran yang itu memiliki muatan ideologi. Itulah sejarah. Nah, di sini yang kami kritisi. Muatan ideologi seperti itu ya. Di kedepannya nih kalau misalnya kita mengetahui ya, di sini kan pastinya ada satu usulan untuk bisa menyederhanakan yang sedang terjadi polemik ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari pihak harapannya dari AGSI. Ya, yang pertama tentu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terutama di jajaran Ring 1 ya, itu harus memperjelas arah penyederhanaan kurikulum ini kemana. Apakah kita tetap menggunakan kurikulum 2013 sehingga kita melakukan beberapa revisi di dalamnya penyempurnaan, nggak perlu lagi naskah akademik. Ataukah penyederhanaan kurikulum ini menjadi satu produk kurikulum baru yang menggantikan kurikulum 2013? Itu dulu yang perlu dijelaskan oleh Kemendikbud, sehingga nanti kita baru bisa bicara substansi. Nah, yang kedua, kalau kita melihat draft penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional tertanggal 25 Agustus tahun 2020, maka tuntutan kami jelas, 3 poin tuntutan kami. Yang pertama, kembalikan posisi mata pelajaran sejarah Indonesia ke dalam kelompok wajib, bukan pilihan. Mengapa Republik ini dibangun dari sejarah? Bangsa ini dipersatukan oleh sejarah. Bung Karno mengatakan tahun 66, masa sekarang yang kita nikmati era kemerdekaan itu akumulasi dari perjuangan masa lalu. Dan memang para pendiri bangsa kita, kalau kita melihat struktur kurikulum dari tahun 47 sampai tahun 2013, mata pelajaran sejarah Indonesia itu ditempatkan dalam kelompok wajib atau kelompok dasar dengan landasan filsafat perennialisme. Nah, tidak menjadi satu disiplin ilmu. Makanya di kurikulum 2013 diambil jalan tengah. Untuk menggunakan filsafat esensialis, maka ada sejarah peminatan. Nggak apa-apa kalau di situ, kalau konteksnya keilmuan, boleh belajar, boleh tidak, kan pilihan ilmu itu kan. Tapi yang namanya wawasan ideologi, karakter kebangsaan, itu semua anak bangsa harus dapat dalam bentuk mata pelajaran. Itulah sejarah Indonesia yang posisi digeser. Nah, yang kedua, kami ingin Kemendikbud mengkaji kembali apakah relevan, apakah tepat secara akademik mata pelajaran sejarah yang harusnya diberikan spesifik di jenjang menengah atas karena anak sudah berpikir kompleks, itu menjadi bagian dari IPS. Dan yang ketiga, kembalikan mata pelajaran sejarah di SMK, sejarah Indonesia di SMK yang dihilangkan dalam struktur kurikulum. Efeknya luar biasa, Mas. Ketika anak bangsa dia sekolah hanya untuk mengejar satu produk, hanya untuk menjadi tenaga kerja, tanpa punya karakter, tanpa tahu masa lalunya, ya akibatnya sederhana, hanya menjadi robot-robot bagi pemuas kebutuhan kaum kapitalis. Itu yang kita nggak mau. Kita mau mendidik manusia yang berkarakter dan berbudaya, yang itu dibangun dari sejarah bangsa kita yang memang besar, yang nggak bisa dibandingkan dengan Singapura. Menteri kita kan dari Singapura tuh, ya jangan bandingkanlah sejarah Singapura dengan sejarah Indonesia. Kita harap nanti pasti Pak Sumardiansyah Perdana Kusuma selaku Ketua Umum AGSI terus melakukan pengawasan dalam hal ini, bagaimana wacana-wacana terkait dengan penyederhanaan kurikulum ini terus bisa bagaimanapun nantinya bisa mungkin bisa mengajak diskusi dan juga nanti kita harapkan bahwa Mas Menteri bisa mendengarkan. Sampai detik nanti ini bisa Menteri belum melakukan diskusi seperti itu ya. Belum datang langsung dalam kita acara. tunggu saja Kita bagaimana tunggu. nanti ke depannya pemirsa. Demikianlah Suara Parlemen Pagi edisi hari ini Senin 28 September 2020. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Tapi Mas udah Dea. mencoba buat
lihat dirimu hadir, rasa hati